Bayangkan Anda sedang mengikuti misa seperti biasa saat imam mengangkat hosti. Tiba-tiba sesuatu yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Hosti yang tadi adalah roti tipis. Perlahan berubah menjadi daging manusia yang nyata. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah peristiwa yang diselidiki oleh ilmuwan dan bahkan diuji di laboratorium medis. Peristiwa ini dikenal sebagai mukjizat Ekaristi. Salah satu yang paling terkenal terjadi di kota kecil bernama Lanciano. Pertanyaannya sekarang, apakah mukjizat ini benar-benar terbukti secara ilmiah? Dalam iman Katolik, Ekaristi adalah peristiwa ketika roti dan anggur dikuduskan dan diyakini menjadi tubuh dan darah Kristus. Namun biasanya perubahan ini tidak terlihat secara fisik, tetapi dalam beberapa peristiwa sepanjang sejarah gereja, ada kejadian luar biasa. Hosti yang telah dikonsekrasi tiba-tiba berubah secara nyata menjadi daging manusia dan darah sungguhan. Peristiwa seperti ini disebut mukjizat Ekaristi. Gereja sangat berhati-hati sebelum mengakui mukjizat seperti ini. Biasanya dilakukan penyelidikan ilmiah yang sangat ketat. Mukjizat Ekaristi paling terkenal terjadi sekitar abad ke-8 di kota Lanciano. Kisahnya bermula dari seorang imam yang sedang merayakan misa, namun imam ini sedang mengalami keraguan iman. Ia bertanya dalam hatinya, apakah roti ini benar-benar menjadi tubuh Kristus? Ketika ia mengucapkan doa konsekrasi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hosti yang ada di tangannya tiba-tiba berubah menjadi daging nyata. Anggur dalam piala berubah menjadi darah yang menggumpal. Umat yang hadir saat itu langsung terkejut dan ketakutan. Peristiwa ini kemudian disimpan dan dihormati hingga hari ini. Yang menarik, mukjizat ini tidak hanya disimpan sebagai kisah iman. Pada tahun 1970-an dilakukan penelitian ilmiah oleh seorang dokter Italia bernama Odoardo Linoli. Ia adalah seorang ahli patologi dan profesor anatomi. Penelitiannya menghasilkan temuan yang sangat mengejutkan. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa daging tersebut adalah jaringan otot jantung manusia. Darah tersebut adalah darah manusia asli. Golongan darahnya adalah AB. Yang lebih mengejutkan lagi, meskipun telah berusia lebih dari 1.200 tahun, jaringan tersebut tidak mengalami pembusukan seperti jaringan biasa. Penelitian ini bahkan dikonfirmasi oleh ilmuwan lain dari World Health Organization yang meninjau laporan tersebut. Bagi banyak orang, temuan ini menjadi salah satu bukti paling menarik dalam sejarah iman Katolik. Mukjizat Ekaristi tidak hanya terjadi di Italia, ada beberapa peristiwa serupa yang juga diteliti. Salah satunya terjadi di Buenos Aires pada tahun 1996. Hosti yang jatuh ke tanah dimasukkan ke dalam air agar larut sesuai prosedur gereja. Namun beberapa hari kemudian hosti tersebut justru berubah menjadi jaringan daging. Ketika diuji di laboratorium, hasilnya kembali mengejutkan. Jaringan itu adalah jaringan jantung manusia yang mengalami penderitaan berat. Yang menarik, penyelidikan kasus ini terjadi ketika Uskup Agung Buenos Aires saat itu adalah Pope Francis. Gereja Katolik sebenarnya tidak mewajibkan umat untuk percaya pada mukjizat tertentu, namun peristiwa seperti ini sering dianggap sebagai pengingat iman bahwa dalam Ekaristi, umat Katolik percaya bahwa Kristus benar-benar hadir. Mukjizat ini juga sering dipahami sebagai tanda bagi mereka yang ragu, seolah-olah Tuhan ingin berkata, "Aku benar-benar hadir di tengah kalian." Mukjizat Ekaristi seperti di Lanciano dan Buenos Aires masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Sebagian melihatnya sebagai bukti iman, sebagian lagi mencoba menjelaskannya dengan ilmu pengetahuan. Namun satu hal yang pasti, peristiwa ini membuat banyak orang kembali bertanya tentang misteri terbesar dalam iman Katolik. Bagaimana menurut Anda? Apakah mukjizat seperti ini memperkuat iman, atau justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Tuhan memberkati Anda dan keluarga.